Halo Sobat Desain. Nah, kali ini saya bakalan jelasin nih ke kalian yang namanya desain katalog. Nah, kali ini katalog yang akan kita bahas adalah katalog BTS. Ya, BTS. Bukan yang kayak gitu teman-teman. Tapi, ya, betul. Buku tahunan sekolah. Nah, jadi gambaran buku tahunan sekolah itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Gunanya adalah untuk melihat-lihat kembali kenangan kita sewaktu sekolah. Nah, teman-teman pasti pengen tahu kan gimana cara buatnya? Mari ikuti tutorial saya yang berikut ini. Oke teman-teman, jadi kita di sini sudah ada di laptop. Nah, mari kita mulai tutorialnya. Nah, sebelum kalian pergi ke Photoshop gitu ya, kalian harus punya bahan-bahan yang kayak gini dulu teman-teman. Kayak yang kenang-kenangan, tapi saya di sini bukan buku tahunan sekolah sih katalognya, tapi katalog waktu saya PSG dulu gitu ya. Jadi kalian harus punya bahan-bahannya dulu, baru kita ke Photoshop. Nah, Photoshop yang saya gunakan di sini CC 2018. Langsung aja kita drag and drop ke Photoshop, klik centang. Nah, kemudian kita akan olah foto ini, gitu ya. Yang pertama kita kasih background gitu ya. Backgroundnya sesuai selera kalian sih. Kalau saya di sini agak ke gimana? Biru ke abu-abuan gitu ya. Jadi biar nuansanya itu nuansa klasik gitu ya. Tapi itu terserah teman-teman kalau masalah backgroundnya. Saya nggak patok kalian. Nah, yang pertama kita lakuin adalah select subject. Di select subject, terus kemudian langsung bam kayak gitu ya. Oke, di sini saya akan perbaiki maskingnya ya. Saya cepetin biar teman-teman nggak bosan lihatnya. Bisa pakai yang lingkaran, bisa pakai yang kotak, pakai marker tool gitu ya. Kita bersih-bersih masking di sini ya. Kalian klik kanan kemudian feather. Nah, di sini feather gunanya untuk memperhalus dari masking kita. Kita pilih di sini 5. Nah, kemudian enter. Kemudian copy dengan cara Ctrl J. Kemudian ini layarnya di sini kalian hilangkan biar nggak kelihatan yang tadi ya. Terus kemudian kalian susun, kalian atur gitu. Nah, terus kemudian klik kanan pada layer. Terus kemudian kasih stroke. Ya, stroke-nya sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Kalau udah pas, langsung aja klik OK. Oke teman-teman, selanjutnya kalian kasih teks di atasnya gitu ya. Mungkin katalog kenangan PSG gitu. Langsung aja kalian kasih, terus kemudian diganti fontnya. Pokoknya diganti sesuai dengan selera kalian aja gitu ya. Saya nggak akan matok di sini. Kalian harus pakai font ini enggak, karena font, warna, susunan desain itu sesuai dengan karakteristik kalian gitu ya. Oke, kalau udah langsung kalian centang, terus kemudian dikasih warna dulu, warnanya apa, mungkin putih. Terus posisinya kalian posisikan dulu. Caranya biar enak dipindah itu kalian klik Ctrl T gitu ya. Terus atau mungkin di sini ada font yang mau dibesarin gitu ya. Fontnya dibesarin, terus kalian klik T, kemudian kalian blok, kemudian ya dibesarin pakai Ctrl Shift panah kanan. Bukan Ctrl Shift lebih dari gitu ya. Oke teman-teman. Nah, kalau udah kalian masukin nih foto-foto yang lain gitu ya buat mempercantik dari halaman covernya gitu ya. Kalian tambahin foto-fotonya, masukin dulu ke Photoshop. Nah, kalau udah masuk semua teman-teman, jadi kita di sini akan mengatur foto-foto tersebut biar jadi hiasan yang bagus untuk cover gitu ya. Oke, yang pertama kita pilih
marquee tool gitu ya, buat motong. Ini jadi bundar, jadi lingkaran, terus kemudian di feeder seperti tadi ya feedernya. Terus kemudian kalian atur, klik Ctrl T, kemudian kalian posisikan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Kalau saya pengennya di kayak ada foto-foto yang agak gimana ya, membuat orang-orang itu penasaran ini ngapain gitu ya. Jadi ditata sedemikian rupa gitu teman-teman. Oke, posisinya. Nah, kalau udah saya di sini pengen kasih teks tuh nih teman-teman ke teksnya. Jadi caranya itu kalian klik 2 kali ke layar teks itu tadi ya, yang katalog kenaan PSG, kalian klik 2 kali, terus kemudian kalian ke tekstur gitu ya. Nah di sini teksturnya itu ada banyak banget, bisa kalian pilih-pilih yang cocok itu yang mana gitu ya. Kalau saya milih yang agak ada corak-corak gimana gitu, biar agak estetik lah gitu ya. Bisa kita desain sederhana aja gitu ya, yang penting teman-teman paham gitu ya. Kalau udah kalian klik OK gitu ya. Nah di sini kayaknya masih ada yang kurang gitu ya, jadi saya pengen kasih yang namanya geometric element gitu. Di sini kalian bisa search di Google, itu banyak banget geometric element. Bisa kalian download, cari aja yang PNG gitu ya, geometric element yang PNG. Nah terus kalian masukin nih ke Photoshop nanti ya. Nah teman-teman, jadi di sini saya sudah dapat bahan-bahannya gitu ya, bahan-bahan geometric element tadi, geometric pattern. Langsung aja kita masukin ke Photoshop. Nah kalau udah, kita di sini akan mengolahnya gitu ya, biar jadi hiasan-hiasan yang menarik gitu teman-teman. Nah di sini silakan kalian tata sedemikian rupa biar kelihatan menarik gitu ya. Kalian putar-putar, kalian geser-geser sesuai dengan keinginan hati kalian gitu ya. Nah kalau udah, saya di sini pengen nambahin lagi nih yang namanya teks SMKNDU X Mencar TV gitu ya. Nah, saya taruh bawah. Nah kemudian kita kasih hiasan ke teksnya gitu ya. SMKNDU biru, kemudian yang Mencar TV kuning gitu ya. Nah kemudian kita kasih stroke seperti tadi. Stroke-nya kita kita kasih juga pokoknya yang intinya fontnya itu ada hiasannya gitu ya. Terus saya pengen ada lagi drop shadownya di sini saya pengen ada di tengah-tengah gitu ya. Silahkan kalian diatur, kemudian kalau udah klik OK gitu. Nah kayak gini teman-teman. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman tampilan dari cover kita ya, cover BTS kita BTS, cover katalog buku tahunan sekolah, atau di sini saya cover katalog kenangan PSG gitu ya. Jadi kayak ini teman-teman, kita sudah nyelesain yang cover, terus kemudian kita mau buat lagi. Sebelum buat lagi kita harus save dulu projectnya sama simpan jadi JPEG gitu ya. Nah caranya di sini gampang banget, cukup Ctrl Shift S, terus kemudian langsung aja kalian namai apa gitu ya, yang format PSD dulu, terus kemudian Ctrl Shift X lagi, terus baru format JPEG gitu ya. Nah saya akan bikin project baru ini pakai yang A4 ya, karena tadi yang cover juga pakai A4 gitu ya. Nah teman-teman, apa namanya, backgroundnya seperti tadi yang biru agak abu-abu gitu ya. Terus kemudian kita kumpulin dulu bahan-bahan, kita masukin ke Photoshop, terus kemudian kita modify, kita tata, kita otak-atik gitu.
Oke teman-teman, kalau udah nata jadi 3 kayak gini ya, saya pengen yang namanya nanti dipotong pakai lingkaran-lingkaran gitu ya. Jadi di sini saya pakai yang namanya Marquee tool ya. Itu pakai yang lingkaran tapi yang ellipse Marquee tool. Ya pokoknya yang lingkaran gitu ya. Ini buat motong. Nah terus kalau udah dilingkarin ke objeknya atau ke fotonya gitu ya, ini langsung di klik kanan, terus kemudian feeder. Nah feedernya ini mau kita kasih 10 gitu ya, 10 terus kemudian oke. Nah kalau udah kasih feeder, kalian ke layer. Nah layernya di sini kalian klik Ctrl J biar jadi 2, terus kemudian yang bawahnya dihapus atau di matanya itu dihilangin gitu ya biar nggak kelihatan. Nah hal seperti itu kalian terapkan juga ke foto-foto yang berikutnya, di kedua foto yang ada di sampingnya kayak gitu ya teman-teman. Saya cepetin. Nah teman-teman, kalau udah di sini di bawahnya saya pengen ada yang namanya nama sama deskripsi, terus nanti di atasnya ada yang namanya judulnya gitu ya. Jadi di sini saya kasih nama dulu, kasih nama di ketiga-tiganya. Nah terus kalau udah kasih nama baru kita kasih judul di atasnya. Judulnya 3 serangkai pawang Adobe. Nah di sini fontnya saya pengen otak-atik gitu ya. Kalian kasih apa ya itu. Jadi dan boom kayak gini ya. Di sini saya pakai font Erasbold ITC, aduh blibet gitu ya, Erasbold ITC. Nah kemudian kalau udah kasih judul, langsung aja kita kasih deskripsi ya. Di bawah namanya itu kasih deskripsi atau apa ya, ya pokoknya intinya orangnya itu kayak gimana gitu ya, terserah kalian. Di sini saya kasihnya ngawur aja gitu ya, yang penting ada deskripsinya dikit. Kita atur-atur fontnya, terus kemudian kita terapkan ke ketiga-tiganya gitu ya. Nah terus setelah ada deskripsi, saya pengen di sini ada yang namanya background. Bukan background sih, lebih tepatnya kayak apa ya, shape yang jadi wadah gitu loh, jadi wadah dari deskripsi ini. Nah caranya gimana teman-teman? Langsung aja kita ke shape tuh, kemudian pilih shape yang kayak bintang meleot gitu ya, bintangnya meleot teman-teman. Nah terus kalau udah kalian atur, ini posisikan di belakangnya deskripsi gitu ya teman-teman. Kalau udah di belakangnya deskripsi, langsung aja kita atur posisinya, terus terapkan ke ketiga-tiganya gitu ya teman-teman. Nah kurang lebih jadinya kayak gini teman-teman. Nah kalau udah, langsung aja seperti tadi kalian save jadi PSD dulu, terus kemudian jadi JPEG. Nah jadi deh halaman yang pertama. Masih halaman pertama teman-teman, sabar ya. Saya nanti ya terserah saya lah mau buat berapa halaman nanti. Yang penting ikuti terus video ini ya. Yang kita mau pengen bikin yang halaman kedua seperti tadi, kertas A4 yang landscape ya. Terus di sini saya pengen isinya namanya program teman-teman, maksudnya program kegiatannya yang di PSG gitu ya. Jadi program jalan-jalankan, mencari V kayak gitu ya. Nah terus saya isi-isikan foto kegiatannya itu kayak gimana gitu. Seperti yang awal tadi kan ada, mungkin teman-teman bingung ini foto orang apain gitu ya. Jadi ini adalah program jalan-jalankan, mencari. Kita atur sedemikian rupa, sedemikian rupa gitu ya foto-fotonya. Saya di sini pengen pakai yang namanya konsep grid. Nah teman-teman bisa ikut di konsep grid kayak gini. Caranya ya tinggal geser-geser aja. Nanti kalau pengen geser lebih leluasa, kalian tinggal klik Ctrl P, terus kemudian langsung geser-geser, puter gitu bisa ya. Nah kalau udah centang, terus ada mungkin nanti potong-potongan, nanti pakai yang Marquee tool tadi teman-teman ya itu saya cepetin ya, bercepet ya. Nah kalau udah tertata nih teman-teman, saya pengen ada yang namanya stroke gitu ya, biar
lebih elegan dan wow gitu ya. Terus kemudian saya kasih font di tengah-tengahnya gitu ya teman-teman. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih font. Nah, terus kemudian ya kayak gini hasil akhirnya dari halaman kedua. Langsung aja kita save jadi PSD dulu, kemudian jadi JPEG gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di halaman ketiga ini saya pengen buat yang namanya kenangan gitu ya teman-teman. Jadi kenangan PSG gitulah, intinya foto-foto kenangan, kayak kenangan syuting, kenangan pas jalan-jalan gitu ya. Jadi ini teman-teman, kita kumpulkan bahan-bahannya dulu ke Photoshop. Nah terus kita bikin konsep kayak gimana ya, ininya itu foto, terus kemudian di sampingnya ada tulisan gitu ya. Kalau bingung realisasinya kayak gini teman-teman, terus kasih kayak deskripsinya di bawahnya gitu teman-teman. Nanti tapi di sini saya pengen fotonya itu nggak cuman foto kotak gitu ya teman-teman. Kita kan anak desain, masa cuman kotak. Jadi saya pengen ada yang namanya shadow ke dalam, terus kemudian nanti ada larut-larutnya gitu ya, potongannya. Kita potongnya pakai lasso tool. Nah, lasso tool, terus kemudian kalian oret-oret gitu ya di frame dalamnya, di oret-oret. Tapi oret-oretnya itu jangan ngawur teman-teman, yang agak estetik gitu ya. Terus kemudian kita kasih feather, terus Ctrl J. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, terus saya pengen tadi ada shadownya ke dalam gitu ya. Kalian klik 2 kali ke layarnya, terus kemudian ke stroke, terus gradiennya terserah teman-teman. Kalau saya di sini pengen yang namanya merah sama biru gitu teman-teman, kayak yang di fontnya biar ada setema gitu teman-teman. Nah, silahkan diatur. Kalau udah klik OK. Terus saya pengen ngasih deskripsinya di bawahnya gitu ya teman-teman. Deskripsinya saya di sini ngetik asal gitu ya teman-teman, ngetik asal. Nah, terus kalian posisikan tepat dengan pinggir kanan, pinggir kirinya tepat dengan font yang mampir ke bandara itu tadi ya teman-teman. Dipaskan, terus kemudian kalian terapkan ke foto-foto yang lain ya gitu teman-teman. Nah, saya tetapin. Kayak gini teman-teman. Nah, ini dia tampilan dari halaman ke berapa ini tadi? Halaman ketiga ya teman-teman, halaman ketiga. Nah, tapi kayaknya menurut saya ada yang kurang teman-teman. Jadi saya di sini pengen nambahin yang namanya kata-kata gitu ya. Jadi kata-kata mutiara mungkin, kata-kata gitu. Nah, saya di sini pakai yang namanya shape tool, terus kemudian pilih yang namanya gelembung teks gitu ya, entah apa namanya, pokoknya ada yang kayak pesen gitu ya, ada kayak shape pesan. Terus kemudian saya pengen warna putih, terus di apa namanya, di flip gitu ya, di flip. Nah, terus kemudian kalau kalian cari kata-katanya di Google ya. Terus kemudian kalau udah, langsung aja kita masukkan ke Photoshop kayak gini teman-teman. Terus di bawahnya itu ada kata-kata Ali bin Abi Thalib gitu teman-teman. Oke, kayak gini teman-teman tampilan akhir dari halaman ketiga kita teman-teman. Nah, langsung aja kita save jadi PSD, kemudian kita save lagi jadi JPEG gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, kalau kita udah dapat 3 halaman, saya bikin 3 halaman aja kali ya. Terus di halaman terakhir saya pengen ada penutupnya gitu teman-teman. Jadi ada cover pasti ada penutup gitu ya. Oke, desain penutupnya simple aja, kasih tulisan di atas, terus kemudian di bawahnya ada foto, kemudian bawahnya ada deskripsi gitu ya, ucapan terima kasih bla 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 kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bikin yang halaman dulu. Nah, di sini saya bikin fontnya dulu. Saya cepetin ya teman-teman. Jadi kayak gini. Nah, kemudian desain kayak gini kayaknya masih kurang ya. Jadi saya tambahin lagi kayak tadi yang di awal banget tadi, yang namanya geometric element atau geometric pattern gitu ya teman-teman. Kita ambilkan dari yang, nah ini ilmu baru nih teman-teman. Gimana sih cara motongnya foto, bukan foto sih, kayak gambar yang sama kita pengen ambil yang plusnya ini aja. Nah jadi kita pakai marquee tool, terus kemudian kita kotai ini ya, terus kemudian kita Ctrl J. Nah kalau udah Ctrl J baru kita ke selection tool lagi, terus kemudian kita geser deh. Nah, jadi yang kita geser cuman yang plusnya doang kan, kayak gitu. Mudah banget teman-teman. Jadi Photoshop ini yang mempermudah kita ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke halaman penutup. Nah silahkan didesain sedemikian rupa, bisa sambil kalian praktekkan gitu ya teman-teman, dipraktekkan. Nah kemudian kalau udah hasilnya kurang lebih seperti ini, jangan lupa di save ya teman-teman, save PSD sekalian save apa namanya itu, JPEG nya gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi mudah banget kan cara bikin katalog kenangan BTS, atau di sini saya bikin katalog kenangan PSG gitu ya. Kayaknya gitu aja video dari saya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian masih bingung bisa diulangi lagi dari awal, bisa kalian download videonya ya, silahkan ya. Kita belajar emang harus agak ngoyo gitu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang namanya ilmu harus kita pelajari sampai tuntas. Oke teman-teman, saya akhiri video ini teman-teman. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.